Mengapa penting berdoa bagi bangsa di akhir zaman ini? Doakan dan hadiri doa bagi bangsa. Setelah Bapak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia, pada Oktober 2024 Indonesia akan memiliki presiden baru, yakni Presiden Prabowo Subianto. Mari kita bersatu dalam doa sepakat bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk tahu siapa saja yang terlibat dan apa bentuk acaranya, saya akan mengundang Ibu Cecilia untuk memperkenalkan siapa saja yang ada di sini. Silakan Ibu. Ya, Shalom Moni. Shalom. Saya Cecilia Sianawati. Saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kembali melayani di gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus melalui doa bagi bangsa. Pada tanggal 24 Agustus, hari Sabtu, khususnya jam 3 sampai jam 5, kemudian kalau Presiden Jokowi tidak ada halangan bisa hadir, akan diteruskan dengan acara seperti acara kenegaraan, karena Presiden RI yang hadir kan itu pada jam 5 sampai ya sekitar jam 6 mungkin ya. Kita mau bikin seperti ibadah ucapan syukur ya, karena bagaimanapun kita sebagai umat Kristiani harus mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam pemilu, pilkada dan pilpres pada bulan Februari yang lalu ya, sehingga akhirnya terpilih presiden dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka gitu. Kemudian juga terpilih anggota-anggota parlemen baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita perlu mengucap syukur itu kan, khususnya waktu itu Pak Zulfikar itu pengen sekali ada ibadah ucapan syukur, tapi kita unity Bu, jangan cuma satu aras atau satu sinode gitu. Kemudian dibentuk panitia, memang awal-awalnya tuh cukup sulit Bu Moni, terutama unity kan. Padahal banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dapat tuntunan dari Tuhan untuk terjadinya tuaian jiwa-jiwa yang sangat-sangat besar. Gereja itu harus unity, gereja harus bersatu, nggak boleh mementingkan diri sendiri. Cuman di dalam prakteknya nggak mudah-mudah amat ya Bu Monik ya, gitu. Namun ya itu saat ini saya bersama dengan anggota panitia lainnya, Pak Zulfikar Nainggolan itu sebagai salah satu ketua. Dia yang membantu juga mobilisasi 400 kota, terus juga yang akan melakukan fundraising, terus juga ada hubungan antar lembaga. Kemudian Pak Dhani Supangan sesuai dengan pengurapannya dan panggilannya itu mobilisasi doa sebanyak-banyaknya. Karena acara doa bagi bangsa itu Indonesia biar sungguh-sungguh berdoa sehingga diadakan di Jakarta dan di 400 kota-kota lainnya gitu kan. Dalam hal ini khususnya dari jaringan doa nasional dan juga jaringan Papua Rumah Doa Segala Bangsa itu yang akan ikut ambil bagian dalam mobilisasi 400 kota. Ya mungkin kami perlu informasikan ketua umumnya, coba tebak siapa Bu Monik? Siapa? Ketua umumnya Pendeta Kiki Cahyadi. Beliau adalah ketua BPD GPI Jakarta. Ya pokoknya kita bahu-membahu lah. Ya. Nah, mungkin Pak So, ini kan 400 kota dan juga tadi yang ditekankan oleh Ibu Cecilia adalah unity. Nah, bagaimana nih? Sejauh mana sekarang lembaga yang terlibat, gereja yang mau memberikan kontribusi ikut serta dalam gerakan doa ini, mungkin Bapak bisa informasikan sehingga Bapak Ibu yang di rumah, jika Anda di kota Anda punya jemaat, Anda bisa mengajak jemaat Anda, gereja Anda untuk terlibat dalam gerakan doa bagi bangsa ini. Silakan Pak. Ya,
Terima kasih Bu Monik. Indonesia Berdoa ini sudah kita bersama panitia semua beberapa kali ketemu dengan tokoh-tokoh gereja, aras gereja, dan mereka juga menyambut dengan baik bahwa kegerakan doa memang ini fondasi daripada gereja harus berdiri untuk ambil bagian, untuk betul-betul dia siap untuk bangsa ini, karena lewat doalah ada kegerakan apa yang kita alami sekarang, kebaikan Tuhan lewat pemerintahan Pak Jokowi tak lepas juga dari doa orang benar, lewat kegiatan yang sudah berlangsung dari puluhan tahun yang lampau, jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, aras gereja, 7 aras gereja dan juga lembaga-lembaga Kristen ya sudah bersedia mendukung, dan mereka juga lewat jaringan yang ada mereka terlibat, dan saya percaya dengan juga link yang ada di jaringan doa nasional, dan seperti Bu Sisil bilang tadi juga jaringan doa segala bangsa yang ada di Papua, kita percaya kegerakan ini bisa berlangsung dengan baik di tanggal 24 Agustus yang akan datang, dan kita akan juga buat secara relay, secara live streaming, dan nanti juga akan adanya interaktif daripada baik itu panitia atau pemerintah yang terlibat nanti yang bisa diwakilkan atau Bapak Presiden dengan jaringan doa yang ada di kota-kota, sehingga bisa terjadi suatu harmonisasi spiritual lewat kegiatan gerakan doa ini. Jadi saya percaya kegerakan doa ini akan mengubah bangsa ini. Amin. Dan membawa suatu api kebangunan rohani. Kita percaya Indonesia pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, jangan berpikir bahwa ini kegerakan doa ini hanya satu momen saja. Hanya di tanggal 24 Agustus 2024. Ya. Bukan Bapak Ibu. Tapi kegiatan doa itu sudah rutin, sudah menjadi nafas hidupnya umat Kristen. Banyak gereja yang sudah ada menara doa 24 jam. Banyak komunitas-komunitas pendoa yang berdoa bagi bangsa ini. Tapi momen 24 Agustus 2024 ini kayak menjadi sebuah momentum, karena kita yang seperti Ibu Cecilia tadi katakan, selesai pemilu dengan baik, kita mau menyongsong Agustus, pasti kita ingat ya di kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Kita mau bersyukur untuk Indonesia, kita mau memberkati Indonesia, dan juga kita mau berdoa bagi pemerintahan yang baru. Amin. Jadi jangan menganggap ini hanya selebrasi biasa, tidak. Tapi kegerakan doa ini sudah berlangsung. Nah, saya mau ke Pak Dhani. Kalau Pak Dhani ini kan urusannya akhir zaman ya. Ngeri-ngeri sedap nih. Nah, Pak Dhani, apa nih yang membuat kegiatan doa ini sangat-sangat penting buat kita di Indonesia? Ya, kita kembali ke pelajaran akhir zaman. Di akhir zaman ini ada 2 peristiwa terjadi. Yang pertama kegoncangan. Tanda-tanda akhir zaman ada perang, kelaparan, musibah. Tapi di akhir zaman ini sebelum Yesus datang kembali, Kisah Rasul 3:21 akan terjadi pemulihan di segala bidang. Akan terjadi transformasi. Injil diberitakan ke seluruh dunia, baru kesudahannya tiba. Nah, berarti kita menyelesaikan amanat agung. Nah, gerakan doa ini sudah terjadi dari dulu. Semua gereja berdoa. Yang kami lihat juga bagaimana kita ini bukan hanya menonton atau mengetahui, tetapi mengalami. Nah, Indonesia ini ada di hatinya Tuhan. Betul. Gelombang kebangunan rohani, gerakan doa ini lahir di Indonesia. Ya, mesbah doa ataupun pondok Daud itu ada di negeri ini. Nah, oleh sebab itu saya dari pertama memang sudah aktif di mobilisasi doa, gerakan doa. Tetapi kali ini agak berbeda. Kalau dulu itu setelah gerakan doa ya kayak event ya, terus kayak terhenti gitu. Semua berdoa, tapi gaungnya kurang. Nah, tetapi kami melihat tanggal 24 ini momentum, setelah itu akan jadi bola salju. Terus makin besar sampai api menyala di negeri ini,
api kasih Kristus, dan dari Indonesia ke bangsa-bangsa sampai Injil kembali ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi ketika bergabung dengan panitia ini? Saya dapat pewahyuan unik tentang kaki Dian, ya 24 8 24. Ya, kaki Dian ini ada 7 lilin ya. Nah, 24 itu adalah 8 tambah 8 tambah 8. Terus di tengah ini ada angka 8, terus di sini bulan tahun 2004, 888 lagi. Jadi ada 8. Tapi ini bukan cocokologi ya. Bukan cocokologi. Ini pewahyuan, yaitu bagaimana 888 adalah angka gematria Yeshua HaMashiach. Ya, Yahweh Shua Juru Selamat, itu kalau pakai Ibrani jumlahnya 888, atau Yos Christos juga dari Yunani. Kalau Ibrani tadi, Yunani juga jumlahnya 888. Nah, 8 artinya juga semoneh. Bahasa Ibrani yaitu awal daripada segala sesuatu yang baru. Nah, jadi di sini nanti acara ini kita berdoa sungguh-sungguh nih, karena hati raja seperti batang air dibelokkan pada Tuhan mau. Kita berdoa supaya Pak Jokowi bisa hadir, tetapi juga Pak Prabowo bisa hadir. Ya, ini pokok doa semua. Sehingga terjadi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8. Suksesinya lancar, baik. Dan ini 8 awal dari segala sesuatu. Sesuatu yang baru dan sesuatu berkelanjutan yang baik, gitu ya. Dan sesuatu yang terus naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Nah, jadi sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Nah, itulah makanya tanggal 24 ini sangat penting sekali. Jadi kami juga dimobilisasi doa ini, kita digitalisasi gerakan doa nasional. Ini satu hikmat Tuhan, mendigitalisasi, karena gereja yang digitalisasi ini sekarang berkembang pesat. Jadi kita akan database semua, dan semua menara doa, kubu doa, pangkalan doa, rumah doa akan terhubung. Jadi pokok doa mengalir terus, dan kita bisa tahu gitu di mana posisi-posisi. Misalnya Bu Monik pas kebetulan ada di Pekanbaru, pengen gabung, tinggal masuk ke Indonesia berdoa.org. Ya, sudah bisa dibuka sekarang, tetapi alamat masih diproses. Nah, nanti ada yang tato kesasar, waduh saya ada di Tarutung nih, saya pengen berdoa di mana, terbuka langsung masuk. Jadi langsung semua bisa bergerak. Itulah apinya, itulah gairahnya. Puji Tuhan. Iya, mantap sekali. Nah, bahwa bukan kebetulan memang ini presiden yang baru ini itu adalah presiden ke-8 gitu ya, dari pemerintahan negara kita. Dan bagi orang Yahudi, gematria 8 itu memang adalah maknanya adalah sesuatu yang baru. Sesuatu, memulai sesuatu yang baru, karena 7 adalah angka sempurna. Nah, kita ingin masuk ke sesuatu yang baru ini dengan datang pertama-tama ke hadirat Tuhan dulu. Nah, itulah yang gereja harus lakukan. Itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus bersatu hati untuk berdoa. Karena itu kita semua di sini mengajak Bapak Ibu semua untuk terlibat di acara ini. Bagi Anda yang di Jabodetabek, silakan datang ya Bu. Jadi tanggal 24 Agustus doa bagi bangsa untuk di Jakarta, di Jabodetabek itu diharapkan gereja-gereja, baik gembala, pendoa, pengerja sampai ke jemaat untuk hadir di Dom GBI Mawar Saron di Kelapa Gading itu. Kenapa pertimbangannya di situ? Ya karena memang gedung paling besar, kapasitasnya antara 8.000 sampai 10.000 itu ya. Dan banyak yang merasa ada obstacle di dalam masalah parkir. Tentunya ya panitia akan mengatur ya itu, sehingga semuanya lancar ya itu. Terus kalau yang di kota-kota itu ya di 400 kota, bahkan ada satu kota yang mengadakan ada beberapa titik ya ibadah itu ya. Ya baik, terima kasih. Cukup jelas ya Bu Monika. Iya, Dani mungkin mau penutup, silakan. Ya, tetap stay tune, tetap terhubung dengan Instagram, Facebook, Twitter, kemudian TikTok, lalu nanti channel YouTube dan Indonesia berdoa.org, karena semua informasi itu akan mengalir dari tempat itu. Keep in touch. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu lagi. Salam damai, shalom. Shalom, Tuhan memberkati.
Oke.